Selamat malam semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 September hari Selasa ya, kita update dulu dari penerusan video yang kemarin dan tadi siang. Tentunya kita bahasin dulu dari segi indeks dolar ya. Untuk pergerakan indeks dolar itu masih flat, ini masih belum ada yang signifikan pergerakan baik ke atas ataupun ke bawah. Tetapi ini kemungkinan pergerakan ini nanti menunggu besok rilis data CPI dari Amerika ya. Kalau kita lihatin dari CPI-nya sendiri itu yang akan dirilis besok jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat, itu sedikit hati-hati di setengah 8 malam itu ada core CPI ya, diperkirakan sih tetap 0,2%. Aktual perkiraannya itu juga 0,2%, tetapi data yang akan rilis ini yang akan menentukan atau nge-trigger untuk indeks dolar sendiri itu akan menguat atau melemah. Kemudian yang kedua adalah dari monthly-nya, monthly ini juga tetap diperkirakan tidak ada perubahan. Kemudian yang berbeda adalah di year on year atau tahunannya ya, diperkirakan dari inflasinya itu 2,9%, diperkirakan menurun menjadi 2,6%. Tetapi kalau misalkan dari ketiga data tersebut yang keluar adalah negatif atau di bawah dari perkiraan, ini cukup untuk ngedorong indeks dolar melemah lebih lanjut, dan gold ini kemungkinan akan kedorong dengan cepat ke atas. Tetapi kalau misalkan data ini nanti positif, kemungkinan sebaliknya. Jadi untuk indeks dolar itu akan menguat secara signifikan dan gold itu akan melemah secara signifikan. Itu kalau misalkan data yang akan rilis positif. Tetapi kalau mix, contoh misalkan data yang keluar dari core CPI-nya itu misalkan 0,1% di sini, kemudian di bawahnya ini tetap 0,2%, misalkan ini saya anggap ya ini kemungkinan mix, tetapi penentunya adalah di year on year-nya dari 2,9%. Ini nanti yang akan rilis berapa. Kalau misalkan masih tetap di atas perkiraan, contoh 2,8 atau 2,7, ini kemungkinan kalaupun ada kenaikan mungkin juga jangkanya nggak panjang. Yang saya khawatirkan ini nanti contoh misalkan di pair goldnya ini akan spike atas bawah, itu yang mesti diantisipasi untuk besok. Jadi yang paling penting kalau menurut saya, data yang akan keluar besok adalah di year on year-nya ini yang akan menjadi triggernya. Kalau misalkan data yang keluar itu di bawah 2,6 atau misalkan 2,5, ini kemungkinan nanti di tanggal 18 ya akan ada pemangkasan suku bunga, tetapi partisipan market itu mungkin akan memperkirakan pemangkasan suku bunga sebesar 50 basis point. Itu kalau misalkan data yang keluar adalah di bawah 2,6. Tetapi kalau misalkan masih tetap berada di atas 2,6, memang pemangkasan suku bunga itu akan terjadi kurang lebih sekitar 25 basis point. Tetapi ini belum cukup untuk ngedorong contoh di market gold naik secara signifikan. Jadi kuncinya kalau menurut saya untuk fundamental atau pergerakan yang sebenarnya itu akan terjadi kemungkinan mulai dari besok mendekati jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat ya. Ini kalau misalkan kita lihatin dari segi fundamental. Tetapi dari segi teknikalnya sebenarnya untuk indeks dolar itu masih flat, masih belum ada perubahan untuk saat ini. Tetapi zona pantaunya ini antisipasi aja untuk besok sampai dengan CPI rilis. Kalau misalkan CPI-nya rilis itu positif, kemungkinan ini akan cepat kedorong ke atas menuju 102,36, dan ini konteksnya kalau kita lihatin dari segi time frame besarnya adalah masih koreksi dari bearishnya yang dimulai kurang lebih di level area atas ya, kurang lebih dimulai dari sini. Kemungkinan ini masih bisa dikatakan kenaikannya 102,36. Kalau misalkan besok itu terjadi, ini konteksnya masih dalam kategori koreksi sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah. Jadi hati-hati untuk indeks dolar untuk besok malam ya. Tetapi kalau misalkan data yang akan rilis itu negatif, ini mungkin untuk indeks dolar akan bergerak di bawah 100,800-an. Untuk zona pantaunya sampai dengan besok sebelum CPI rilis, kemungkinan masih belum jauh-jauh di antara 101,900, batas maksimal adalah 102 sebagai psikoproses levelnya kalau misalkan sedikit ada kenaikan. Tetapi kalau misalkan ada penurunan, ini masih belum ada perubahan seperti yang ada di video tadi siang ya. Batas bawah itu masih tetap 101,41 sampai dengan 101,25, kecuali nanti setelah rilisnya CPI ini mungkin kalau positif bisa langsung cepat ke atas, tetapi kalau misalkan negatif bisa langsung cepat ke bawah menuju di antara 100,800 sampai dengan 100,600 ya. Ini untuk besoknya. Kemudian dari gold ini saya bahasin dulu. Untuk gold sih masih flat, masih nggak kemana-mana sebenarnya. Ini ada beberapa level tambahan dari segi daily ya. Untuk daily itu batas maksimal pantaunya sampai dengan selesai, atau kalau misalkan belum selesai ini berlaku sampai dengan hari Jumat ya. Mana yang akan tercapai dulu nanti. Atas itu ada 2530 dan 2525 sebagai resisten 3 dan 4 daily. Kemudian bawah support 3 dan support 4 itu berada di 2467 sampai dengan 2462.
untuk pergerakan saat ini harga itu masih ketahan di level area 2507, dan di level area tersebut ini punyanya level area batas konfirmasinya atas ya sebagai pivot weekly-nya. Kurang lebih di sini juga ada reaksi dari segi time frame H4 pun belum ada penutupan di atas level area tersebut. Jadi hati-hati di antara level area 2507 sampai dengan 2499 ya, kurang lebih di sini. Kalau misalkan malam ini gold dari segi daily close-nya tidak mampu tutup di atas 2507, hati-hati. Yang saya khawatirkan sampai dengan besok sebelum CPI rilis ini akan naik turun atau sideways di antara, yang pertama adalah di sini batas atasnya, kemudian batas tengahnya adalah 2499, batas bawah adalah 2493, kurang lebih di sini ya. Kemungkinan ini nanti pergerakan besarnya akan terjadi setelah CPI rilis. Kalau misalkan saya gambar ya, untuk hasil CPI-nya besok, kalau misalkan CPI-nya itu negatif, kemungkinan 2530 sampai dengan 2525 ini akan diambil dengan cepat. Ini kalau misalkan data CPI-nya negatif. Tetapi kalau misalkan data CPI-nya besok itu positif, ada potensi kurang lebih kemungkinan 2467 ini masih belum, tetapi saya lebih ngincerin kalau misalkan besok data CPI-nya positif itu di antara 2481 dan 2478 ini kemungkinan akan diambil ya. Jadi hati-hati untuk besok ini. Untuk saat ini saya lebih memilih netral dulu ya, tidak ada posisi tambahan dulu. Cuman dari segi daily-nya untuk hari ini sampai dengan besok sebelum CPI rilis, kemungkinan kalaupun ada kenaikan dari gold ini masih terbatas ya. Pantau aja di antara level area 2519 sampai dengan 2514 ini kalau misalkan harga mampu bergerak di atas 2507. Tetapi kalau misalkan 2507 ini mampu menahan pergerakan, hati-hati. Kalaupun kedorong ke bawah, ini juga ringnya masih terbatas. Jadi di antara 2493 sampai dengan 2489 kurang lebih di sini ya. Jadi tetap waspadai aja. Kemungkinan sideways juga masih berlanjut. Untuk planningnya saya masih belum ada planning tambahan. Tetapi kalau hari ini mampu kedorong ke atas dan ke reject di antara 2514 sampai dengan 2519, ini kemungkinan referensi sell akan aktif sampai dengan sebelum CPI rilis. Dan kalau misalkan CPI rilis ini planning sell ini sudah tidak akan berlaku lagi ya. Jadi hati-hati. Yang saya khawatirkan ini nanti sedikit spike ke atas menuju zona yang saya blok biru di sini. Kalau misalkan itu terjadi, sebagai batas atasnya maksimal adalah 2519 tidak dijebol, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Mungkin ini konteksnya hanya day trade, planning sell akan aktif, tetapi dari segi jarak stop loss itu antara 80 sampai dengan 85 pip. Tetapi dari segi targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 135 pip, TP2 maksimal itu berada di 2493 ya, ruang gerak sekitar 200 pip. Dan ini berlaku sampai dengan besok sebelum CPI rilis. Kalau misalkan CPI sudah rilis, ini sudah tidak berlaku lagi. Ini kalau misalkan ada planning gold ini kedorong ke atas dan ke reject di antara 2514 sampai dengan 2519 ya, planningnya ada sell. Tetapi kalau misalkan kedorong ke bawah terlebih dahulu, selama dia tidak mampu bergerak di bawah 2489, bisa jadi ini juga menjadi referensi atau planning untuk ancang-ancang setup buy-nya. Tentunya ini sama berlaku sampai dengan besok sebelum CPI rilis ya. Jadi hati-hati, ada dua skenario, baik buy ataupun sell. Mana yang valid silahkan sesuaikan dengan plan masing-masing ya. Kalau misalkan kedorong ke bawah selama tidak mampu bergerak di bawah 2489, tinggal tunggu konfirmasi yang valid pembalikan harga ya. Idealnya adalah keluar daripada zona yang di blok biru ini, kemungkinan referensi buy ini akan aktif. Tetapi dari segi targetnya juga terbatas. 2503 ini sebagai TP1 nya ruang gerak sekitar 100 pip. TP2 itu bebas pilih antara 2507 atau 2514, kurang lebih antara 200an pip lah kalau ditargetin di atas. Untuk risiko stop loss-nya itu ruang gerak sekitar 75 pip lah kurang lebih. Ini planningnya baik buy ataupun sell. Cuman kalau misalkan harga masih bermain-main di antara 2507 sampai dengan 2500an lah kurang lebih untuk malam ini, kemungkinan saya tidak tertarik untuk menambah posisi di gold. Jadi sesuaikan dengan plan masing-masing. Hati-hati besok ada volatility yang lumayan besar ketika CPI rilis ya. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD ini berbeda. Harga ini tetap bertahan di bawah support pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Dan harga ini saat ini sih masih tertahan di history low minggu lalu yang berada di 1.3087 ya. Kalau misalkan untuk malam ini level area
1.3112 ini tetap bertahan, tidak dijebol ke atas, ini kemungkinan juga bisa dijadikan planning untuk day trade-nya sampai dengan besok sebelum CPI rilis. Planning adalah sell, cari sendiri di bawah 1.3112 sampai dengan usahakan di atas 1.3087 ya, ini untuk planning sell-nya. Tetapi dari segi targetnya ini minim sebenarnya. Ruang gerak sekitar batas maksimal adalah histori terdekat low-nya ini 38 pip lah, tetapi dari segi jarak stop loss ini ruang gerak sekitar 30 pip. Kalau untuk ngeliatin posisi yang kayak gini ya, ini sih kalau menurut saya 50-50, tapi saya tidak menyarankan ya untuk cari ancang-ancang setup sell, tetapi mending tungguin besok aja. Ini juga volatility kemungkinan gede ketika CPI rilis, dan ini kalau saya lihatin dari segi time frame H4 nya, zona pantaunya sebenarnya zona tengah atau sebagai pivot weekly itu berada di 1.3163 ya kurang lebih, atau zona yang saya blok abu-abu di sini. Kemudian kan support pertama ada di sini, support kedua adalah di 1.3037. Nah, ini skenario-nya sebenarnya sama. Kalau misalkan data CPI besok yang akan rilis adalah negatif, kemungkinan GBP USD ini akan ketarik ke atas menuju zona tengah sebagai pivot weekly yang berada di 1.3163. Jadi kalau misalkan untuk cari ancang-ancang setup buy tentunya lebih ideal ketika ngedapati data CPI-nya itu negatif. Tetapi kalau misalkan data besok itu positif untuk CPI-nya, bisa aja ini kedorong dengan cepat, kurang lebih akan menuju level area 1.3037 sampai dengan 1.3000 sebagai physical price level, mengingat di sini juga ada zona demand yang masih fresh. Jadi ini saya lebih memilih netral dulu. Kemungkinan ini saya nggak ada planning ya untuk hari ini, tetapi saya lebih menunggu data yang besok ini akan dirilis. Kalau misalkan data CPI-nya itu nanti positif, kemungkinan saya akan mencari ancang-ancang setup sell dengan targetnya adalah di 1.3000 sebagai physical price levelnya. Tetapi kalau misalkan data besok itu negatif, kemungkinan saya akan nyari ancang-ancang setup buy dengan targetnya itu di antara 1.3182 sampai dengan 1.3213. Ini untuk GBP USD ya. Jadi untuk saat ini sih saya lebih memilih wait and see dulu, dikarenakan juga pergerakan ini juga masih minim, belum ada tanda-tanda volatility untuk pergerakan market ya malam ini. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD ini sih juga sama statusnya. Support pertama weekly atau saat ini sebagai level area resisten ini juga bertahan. Kalau kita lihatin dari segi time frame satunya pun ini kelihatan ketika harga dari bawah mencoba mendekati level area tersebut ya, ini tetap ke reject ya. Jadi ini lebih ideal daripada untuk GBP USD tadi ya, kalau mau dijadikan cari ancang-ancang setup sell dengan konteksnya hanya day trade, dan ini mesti dipikirin sebelum besok rilis CPI, harus sudah dipikirin ya mau hold posisi atau keluar dari market. Kalau saya lebih memilih cari sell sekarang sih sebenarnya nggak masalah, atau kalau misalkan ada kesempatan sekali lagi Euro USD kedorong ke atas selama dia tidak mampu bergerak di atas 1.1047, planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell ya. Ini untuk planning hari ini sampai dengan besok sebelum rilis CPI, dengan batas untuk stop loss itu maksimal tidak boleh lebih dari 25 pip ini sebagai stop lossnya. Kemudian untuk targetnya sebenarnya kalau mau dipentokin sedikit di atasnya support kedua weekly tentunya sih nggak masalah, ruang gerak sekitar 50 pip, tetapi hati-hati ada level area physical price level yang berada di 1.1000 di sini. Lebih idealnya kalau misalkan ditargetin di level physical price level yang berada di sini ya, kurang lebih 1.1000 di sini, ruang gerak sekitar 35 pip ini untuk day trade-nya ya. Kemudian untuk AUD USD, pergerakan AUD USD masih flat, harga juga masih tetap bergerak di bawah support pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Ini statusnya juga sama, bisa aja ini nanti sebelum turun lebih dalam ya. Yang saya khawatirkan untuk AUD USD ini nanti ketarik ke atas, kemungkinan sih besok di sesi Asia ataupun Eropa ya, nanti pantau aja sebelum ini kedorong ke bawah. Jadi saya lebih memilih, karena saat ini flat atau sideways ya, dari segi time frame satu pun ini juga kelihatan, saya lebih memilih netral dulu. Kalaupun ada atau kesempatan di level area zona tengah atau sebagai pivot, ini kan masih fresh, untuk minggu ini kan masih belum diambil. Kalaupun cari ancang-ancang setup sell sebenarnya lebih ideal kalau misalkan menunggu dulu koreksi ke atas, selama dia tidak mampu bergerak di atas 0.6744, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di bawah pivot, kemudian dengan risiko stop loss sekitar 30-an pip lah ini sebagai stop lossnya. Kemudian dari segi targetnya, TP1 adalah di history low minggu lalu, ruang gerak sekitar 65 pip, batas maksimal adalah di support kedua weekly, ruang gerak sekitar 110-an pip. Tentunya sih ini lebih ideal, tetapi kalau misalkan diambil sekarang konteksnya hanya day trade ya,
Pertanyaannya adalah kalau misalkan sell sekarang, berani atau tidak merisikokan kurang lebih sekitar 25 pip sedikit berada di atas support pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, dan ini 50-50 bisa aja kesabet untuk stop lossnya. Tetapi dari segi targetnya, ringnya pun juga terbatas ya. Kemungkinan kalau misalkan kedorong ke bawah untuk malam ini sampai dengan 0.6614 kemungkinan masih belum. Jadi lebih ideal kalau sedikit di bawah low-nya itu ruang gerak sekitar 25 sampai dengan 30 pip. Ini lebih ideal ya. Ini kalau misalkan diambil sekarang, tapi ini resikonya adalah 50-50 bisa aja ini kedorong ke atas, stop loss kesabet, baru harga muter lagi ke bawah sampai dengan besok CPI Amerika rilis, baru pergerakan yang sebenarnya akan terjadi. Jadi hati-hati untuk hari ini sampai dengan besok. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD statusnya juga sama, ini masih flat, tetapi ini saya lebih ngincarin posisi swing sebenarnya, tetapi ini masih belum bisa digunakan untuk entry posisi ya. Saya lebih idealnya kalau misalkan ada kesempatan harga kedorong ke bawah, ngambil zona tengah atau sebagai pivotnya selama batas bawah 1.3500 ini tidak dijebol ke bawah, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, ancang-ancang cari setup buy. Ini tentunya sih lebih ideal, tetapi untuk hari ini kemungkinan masih belum, tetapi untuk besok ada potensi ini mungkin akan spike ke bawah dulu sebelum lanjut ke atas ya. Jadi kalau misalkan saya gambar, kuncinya adalah planning swing ini akan aktif selama harga tidak mampu bergerak di bawah 1.3500. Kalau misalkan itu terjadi secara otomatis, planning buy ini akan tercancel dengan resiko stop loss berada di sedikit di bawahnya support pertama weekly, ruang gerak sekitar 45 sampai dengan 50 pip, ini khusus untuk swing. Kemudian untuk entry-nya usahakan cari di atas pivot weekly-nya. Kemudian dari segi targetnya, kalau mau nargetin di resisten kedua tentunya sih nggak masalah, 95 pip. Batas maksimal adalah di resisten 3 weekly, ruang gerak sekitar 150 pip. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss ini statusnya juga sama, masih flat. Kita lihatin dari segi time frame H1-nya pun juga masih belum ada tanda-tanda pergerakan yang signifikan. Ada kecenderungan kemungkinan malam ini sedikit kedorong ke bawah. Jadi hati-hati di zona tengah atau sebagai pivot weekly ya, yang berada di 0.8455. Selama USD Swiss tidak mampu bergerak di bawah 0.8435, planning saya masih tetap cari ancang-ancang setup buy. Setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah, ini kemungkinan planning buy akan aktif. Tetapi kalau misalkan bergerak di bawah level area tersebut, kemungkinan saya lebih memilih wait and see terlebih dahulu, menunggu data yang besok rilis. Kalau misalkan itu nanti negatif untuk USD Swiss, kemungkinan saya akan cari ancang-ancang setup sell. Tetapi kalau misalkan datanya besok itu adalah positif, kemungkinan langsung eksekusi cari ancang-ancang setup buy ya untuk besok ini. Sementara dikarenakan harga ini masih bermain-main di level area 0.8476, ini sementara masih belum bisa digunakan. Kuncinya adalah selama tidak mampu bergerak di bawah 0.8435, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atas pivotnya. Planning adalah buy dengan risiko stop loss itu ruang gerak sekitar 35, batas maksimal adalah 40 pip. Dengan targetnya TP1 adalah di history high minggu lalu, ruang gerak sekitar 75 pip, TP2 adalah 130 pip yang berada di resisten kedua weekly. Skenario ini ada dua, akan tercancel. Yang pertama adalah kalau misalkan data besok ini CPI-nya adalah negatif untuk USD, ini skenario secara otomatis akan tercancel. Tetapi yang kedua adalah kalau misalkan kehilangan level area 0.8435, secara otomatis planning ini juga akan tercancel. Jadi hati-hati, untuk saat ini masih belum bisa digunakan untuk cari ancang-ancang setup buy. Kalaupun misalkan kedorong ke bawah, ini biarin dulu selama belum ada konfirmasi pembalikan arah, entah itu hammer doji atau bullish engulfing atau konfirmasi pembalikan arah yang lainnya, minimal dari segi time frame 1 ini sementara jangan digunakan terlebih dahulu ya. Untuk referensi ini tentunya juga sesuaikan dengan analisa rekan-rekan semua ya. Ini untuk USD Swiss, terakhir adalah untuk USD Yen. Pergerakan USD Yen ini statusnya juga sama, masih flat. Kemarin juga ada ancang-ancang cari setup sell juga di 143.800 ya. Kurang lebih kalau misalkan saya ukur, kalau misalkan dapat di antara level area tersebut, ini ruang gerak sekitar 70 sampai dengan 75 pip. Ini mesti dipikirin, akankah mau di hold untuk posisi sellnya atau mau keluar. Kalau misalkan di hold, usahakan plus sebagian posisi, stop loss dimajukan di bawah break even, tetapi targetnya juga masih terbatas, kemungkinan di antara 142 sampai dengan history low di sini, ini kemungkinan sebagai target sampai dengan besok. Tapi kalau misalkan kita lihatin dari segi time frame H4-nya, zona pantaunya masih tetap belum ada perubahan.
Selama pivot weekly yang berada di 144.48 dengan batas konfirmasi atas itu berada di 145.16 dan batas konfirmasi bawah itu berada di 143.800 ya di sini. Tapi kuncinya yang ada di atas 145.16. Selama ini tidak di break ke atas, planning masih tetap cari ancang-ancang set up sell dan ini berlaku sampai dengan besok sebelum CPI rilis. Jadi hati-hati. Tetapi kalau misalkan malam ini harga tidak mampu melewati level area 143.800, kemungkinan sampai dengan besok di sesi Asia ini yang saya khawatirkan adalah sideways. Batas sidewaysnya itu ada di 141.76 sampai dengan 143.800. Jadi hati-hati untuk USD Yen. Zona pantaunya untuk minggu ini, jadi hati-hati ya, zona pantau minggu ini atas itu ada 14721 sampai dengan 146.30 ini sebagai resisten pertama weekly, zona tengah sebagai pivotnya 144, support pertama 142.67, support kedua adalah 139.94 terlebih dahulu. Ini sebagai batas pantau untuk minggu ini maksimal ya. Untuk support 3 dan 4 ini sementara saya skip dulu. Oke, mungkin untuk update sementara ya, nggak banyak perubahan. Rata-rata market untuk saat ini masih flat, masih cenderung ke sideways. Jadi hati-hati untuk entry posisi hari ini ya. Jangan paksa masuk ke market kalau misalkan tidak sesuai dengan planning, dan jadikan video ini sebagai referensi. Jangan dijadikan sebagai patokan, sesuaikan juga dengan planning dan analisa masing-masing ya. Segala bentuk jenis risiko dan kerugian ditanggung masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.